Negara Kamboja merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Tenggara dan termasuk negara anggota ASEAN. Kamboja bergabung dengan ASEAN pada tahun 1999. Sektor pariwisata Kamboja pun cukup kuat sehingga menjadikannya sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi pesat di Asia Tenggara. Kamboja juga termasuk bagian dari Indochina. Wilayah Kamboja memiliki daerah pantai sepanjang Teluk Siam berupa tanah berbatu. Champa dikenal dengan jaringan perdagangannya yang luas, menjadi salah satu pusat utama di Asia Tenggara untuk menggabungkan berbagai tempat di kawasan ini dengan Cina, India, dan Timur Tengah, juga sebaliknya. Kerajaan yang eksis pada abad kedua hingga 16 Masehi ini terletak di delta Sungai Mekong. Meski memiliki lokasi strategis, faktor geografis ini bukanlah alasan utama mengapa Champa terkenal dengan jaringan perdagangannya. Mereka yang terkenal karena kepasrahan terhadap Funan yang merupakan kerajaan besar yang berada di sisi baratnya. Karena taat membayar upeti, Champa berhasil mengamankan titik-titik perdagangan, tepatnya di Cina, di bawah kekuasaan dinasti Qin, lewat tangan Funan. Artinya Champa merupakan alternatif utama bagi berbagai kekuatan di Asia Tenggara untuk berhubungan dengan Cina tanpa melalui Funan. Juga pilihan bagi para pedagang India dan Timur Tengah saat ingin bertransaksi dengan kolega mereka di Asia Tenggara, lagi-lagi tanpa mengikut sertakan Funan. Awalnya, karena hubungan yang erat dengan Funan dan berbagai titik di Cina, Buddha menjadi agama paling dominan di Champa, menemani Hindu sebagai agama populer pertama di negeri ini, serta beragam kepercayaan lokal. Terlebih Cina kemudian mengirimkan salah satu tokoh sucinya, bernama Foche, ke negeri ini pada tahun 8. Namun karena terpilih sebagai alternatif utama, kerajaan yang ibu kotanya di kawasan bernama Danang ini rutin kedatangan pedagang dari Jazirah Arab. Karena orang-orang Arab umumnya Muslim, maka Islam pun akhirnya muncul di Champa, lalu berkembang lewat asimilasi. Paling tidak Islam telah masuk ke Champa pada abad ke-9. Banyak kerbau di pegunungan, tetapi orang tidak menggunakannya untuk membajak. Mereka mempersembahkannya kepada dewa, karena mereka menyembelih seekor kerbau sebagai kurban. Mereka berdoa, Allahu Akbar. Seabad kemudian, Islam kian diterima masyarakat Champa, kecuali di kalangan para pemimpinnya yang masih terbagi antara Buddha dan Hindu. Baru pada abad ke-11, Islam akhirnya diterima sebagai kalangan tinggi Champa, dengan adanya catatan yang menyebut bahwa delegasi Champa yang dikirim ke Cina pada abad tersebut dipimpin seorang bernama Abu Hasan alias Pou Hosan. Berbarengan dengan kian meningkatnya populasi penduduk Champa yang beragama Islam, Champa berkonflik dengan tetangga mereka, yakni kerajaan Divet atau Daivet. Kerajaan yang terletak di sebelah utara Champa, yang tengah gencar-gencarnya berekspansi ke sisi selatan. Dimulai oleh ketidakbecusan pemimpin Champa mengorganisasi kekuatan. Sekitar pada tahun 1470-an, Champa akhirnya ditaklukkan di Viet. Lalu sejak abad ke-19, seluruh bekas wilayah kekuasaan Champa resmi dimasukkan sebagai wilayah integral di Viet, untuk kemudian berevolusi menjadi negara modern bernama Vietnam. Kiwari, keberadaan penganut Islam di Vietnam, merupakan warisan kerajaan Champa, suatu warisan yang menurut Batrung Pu sangat unik. Pasalnya keturunan Champa yang beragama Islam terbagi dua. Pertama, Cham Islam Ortodok yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Kedua, Bani Islam Cham yang mencampur adukkan ajaran Islam dengan adat dan tradisi. Dalam sumber lain menyebutkan, Bani Islam Cham tidak bergantung pada hukum Islam,
Mereka memiliki hukum dan ritus agama sendiri yang sangat berbeda dari ritus Cham Islam Ortodoks. Ini termasuk hal-hal seperti karoh dan juga pernikahan dan juga pemakaman. Dalam konsep Bani Islam Cham, orang biasa dapat mendelegasikan tugas melakukan ritual dan praktik keagamaan kepada ulama atau sesepuh mereka dan dibebaskan dari kewajiban agama masing-masing. Seperti bagi Muslim pada umumnya, Ramadan juga merupakan bulan suci bagi Bani Islam Cham. Namun bagi komunitas yang kini tinggal di wilayah Vietnam bernama Phan Rang dan juga Pangri, Ramadan atau ramuan tak diartikan sebagai kewajiban untuk berpuasa sebulan lamanya. Bagi Bani Islam Cham, Ramadan adalah bulan yang ditujukan bagi para pemimpin spiritual baru mereka untuk menimba ilmu, juga untuk upacara kelulusan pemimpin-pemimpin baru tersebut. Selain itu, mereka percaya bahwa Ramadan merupakan bulan saat arwah leluhur kembali ke dunia, mendatangi keturunannya. Ramadan ala Bani Islam Cham dimulai 3 hari sebelum bulan Ramadan tiba, yang dimanfaatkan pemimpin-pemimpin baru untuk tinggal, menyepi dalam masjid tanpa berbicara, makan, dan juga minum. Selama 3 hari ini, masjid dilarang dikunjungi non-pemimpin. Baru ketika Ramadan benar-benar tiba, para pemimpin baru yang telah mengurung diri selama 3 hari tersebut diizinkan untuk keluar. Bukan untuk pulang ke rumah masing-masing, tetapi berkhutbah pada masyarakat Bani Islam Cham. Pada bulan Ramadan, meskipun tidak diwajibkan puasa, masyarakat Bani Islam Cham dilarang memakan daging, juga dilarang mengadakan upacara penguburan. Bukan selama 30 hari, tetapi hanya 15 hari. Hal ini terjadi karena dalam kalender Bani Islam Cham Ramadan terbagi dalam 2 fase yang masing-masing berdurasi selama 15 hari. Dan ini berlaku pada semua bulan yang ada di kalender Cham. Buah dari pengetahuan tradisional mereka yang percaya bahwa tak ada angka yang lebih tinggi dibandingkan 15. Mereka membagi Ramadan dan bulan-bulan lainnya dalam bingun atau fase pertama, serta klaim fase kedua. Jika fase pertama adalah pelarangan memakan daging dan juga penguburan, maka fase kedua tertuju pada penyelenggaraan upacara keagamaan yang diadakan di masjid. Selain Ramadan, perbedaan Bani Islam Cham dengan Muslim pada umumnya adalah menjadikan Rabu sebagai hari utama, alih-alih Jumat. Keberadaan Bani Islam Cham di Vietnam yang melakukan praktik keagamaan berbeda dengan Muslim pada umumnya kemungkinan muncul karena proses dakwah yang belum tuntas, terutama saat kerajaan Champa masih berdiri. Pada waktu itu, kala pasukan Dievet muncul untuk merebut kekuasaan Champa, penganut Islam Cham yang belum selesai memahami Islam terpecah ke dalam wilayah-wilayah yang berlainan. Di satu sisi, muncul penganut Islam Cham yang akhirnya menerima dakwah hingga tuntas. Di sisi lain, terutama yang tinggal di wilayah Phan Rang dan juga Pangri, prosesnya terhenti begitu saja, yang kemudian melahirkan Bani Islam Cham. Kiwari Muslim di Vietnam berjumlah sekitar 30.000 orang dengan 46 masjid dan 20 musola, termasuk di dalamnya Bani Islam Cham yang mestinya jadi pengecualian karena tidak memenuhi salah satu rukun Islam. Itulah tradisi Ramadan Bani Islam Cham di Vietnam. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.